berubah secara fundamental. Tidak begitu. Demokrasi ini hakikatnya values, state of mind, political behavior, belief system. Mengerti bahwa ini dalam dan memerlukan waktu untuk setiap individu memahami demokrasi, enjoy, memilih sistem ini, dan kemudian bersama-sama untuk menjaganya. Dan saya sendiri bisa memahami dan tidak aneh, meskipun kita sudah melaksanakan reformasi dan demokratisasi, tapi demokrasi kita dalam perjalanannya masih ups and downs. Masih ada diskursus, mana yang lebih baik? Enak zaman apa, zaman siapa? Era Orde Lama, Orde Baru, atau era reformasi ini? Masih ada yang berpikir, yang membandingkan apa yang terjadi di Indonesia di era demokrasi yang dulu dengan demokrasi setelah krisis 1998. Dan saya senang untuk memahami perasaan rakyat, pikiran elit. Selama 10 tahun dulu memimpin Indonesia. Sekarang pun meskipun saya sudah masuk dunia seni, pekerjaan saya melukis, menciptakan lagu, main musik, membuat puisi, tapi tidak mungkin saya tidak peduli, tidak mungkin saya tidak berpikir. Bicara tidak. I have to stop talking. Saya menghormati sahabat saya Presiden Prabowo. Tetapi my curiosity tentu tidak berhenti melihat apa yang terjadi di dunia utamanya dan sesungguhnya juga di negeri kita. Nah, yang ingin saya katakan adalah masih ada yang punya nostalgia dan romantisme sejarah tentang perlunya strong government. Mungkin lebih bagus otoritarian lah, atau ya paling nggak semi otoritarian, karena menurut saya paling cocok untuk Indonesia. Dengan pemerintahan seperti itu, strong government, keamanan terjamin, stabilitas bisa kita tegakkan, kemajuan ekonomi nyata. Begitu pandangan mereka, klaim mereka. Sebaliknya, lihat demokrasi, yang ada kegaduhan politik, negara tidak stabil, pembangunan ekonomi susah. Begitu kata mereka juga, yang menganggap ada yang lebih baik dibandingkan demokrasi. Nah, dari semua itu, atau begini, Bapak Ibu jangan marah pada saya. Ternyata SBY tidak suka sama demokrasi. Tunggu. Make no mistake, I love democracy, truly. I love a good democracy. Saya kira Ambassador Dino, spokesperson Andi Malarangga masih ingat dulu. Kalau Pak Marty saya kira sering melalang buana karena Menlu. Kalau Menlu datangnya di Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Bandung, Cianjur, bukan Menlu. Itu Menlu Parahyangan itu. Tapi meskipun belum tidak, saya diwawancarai oleh seorang pembuat film, masih ingat Dino ya, ingin bikin film semi dokumenter about democracy, sekaligus dibandingkan dengan otoritarian sistem gitu. Terus saya ditanya, dia bilang, menurut Anda gimana demokrasi versus otoritarianisme? Saya yakin pertanyaan itu ditujukan khusus untuk saya because he knew my background. On the one hand, saya presiden yang pertama kali dipilih oleh pemilihan presiden langsung. Dia juga tahu saya bagian dari reformasi ABRI, bahkan saya memimpin reformasi ABRI selama 2 tahun dengan mandat dari Jenderal Wiranto dengan dukungan penuh Presiden Habibie waktu itu. Kemudian dia juga tahu bahwa saya seorang jenderal. Mungkin ini jenderal ini betul-betul senang demokrasi atau enggak? Mungkin gitu. Dia tanyakan, apa pandangan Anda tentang demokrasi dibandingkan sama otoritarian? Begini jawaban saya kira dokumennya masih ada. Saya bilang, a good
authoritarian system might be little bit better than a bad democracy. But for me, a good democracy is always better than any other political system. Itu tesis saya. Itu keyakinan saya dan saya anut sampai sekarang. Saya tetap konsisten sebelum menjadi presiden, sekarang kembali ke pangkuan masyarakat tidak berubah. Saya punya tesis, punya keyakinan, punya pandangan tentang ini semua. Oleh karena itu, saya ulangi lagi bahwa sekarang ini ada pemikiran-pemikiran baru, kembali ke romantisme. Tujuannya baik. Coba kita pikirkan gimana sih bagusnya Indonesia ini. Apakah harus demokrasi atau varian demokrasi atau semi demokrasi supaya negara kita makin bagus, makin maju dan sebagainya dan sebagainya. Tujuannya baik, tidak boleh kita hakimi, ngaco, ngarang. Dengarkan cara berpikir dia. Karena ya saya katakan tadi masih ada yang belum sreg sama demokrasi. Nah, saya mengajak Habibie Center, saya juga memimpin think tank, meskipun chairman-nya AHY. AHY ini saya jarang ketemu, super sibuk. Ada saja tugas yang diemban dan pekerjaan, oleh karena itu mungkin tidak bisa hadir, tetapi AHY ini Direktur Eksekutif dari The Yudhoyono Institute, saya chairman-nya. Saya mengajak Habibie Center, bekerja sama dengan The Yudhoyono Institute, ayolah kita pikirkan dengan hati dan pikiran yang jernih. Mengapa masih ada diskursus tentang apa demokrasi yang terbaik? Masih ada juga kerinduan pada sistem politik masa lalu, yang saya katakan yang otoritarian atau semi-otoritarian tadi. Karena kalau kita paham anatomi demokrasi, ragam atau spektrum pemikiran elit pemikiran kita tentang demokrasi, kita akan lebih mudah menganalisis dan menyimpulkan mengapa ini terjadi di negeri kita. Dan kalau itu kita miliki, membuka hati kita, kesabaran kita, mari dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, rasional bukan emosional, kita duduk bersama untuk memastikan pilihan bangsa ini benar sekarang dan ke depan. Nah, saya ingin sedikit menguji, mengajak bersama-sama menguji, apakah critical questions yang saya angkat tadi, misalnya, benarkah demokrasi mulai ditinggalkan oleh pencinta-pencintanya, walk away dari apa yang diyakini dan dianut selama ini, atau memang ada godaan dari sistem politik yang lain? Datangnya bisa dari mana-mana. Yang mungkin lebih bagus, buktinya negara itu maju, ekonomi berhasil, aman, stabil. Mengapa kita dipaksa untuk memilih demokrasi? Mungkin begitu. Ya, oleh karena itu, coba didengarkan suara-suara mereka. Misalnya, jangan-jangan memang benar ada sebagian rakyat Indonesia, sebagian rakyat negara lain yang mulai tidak sabar, yang mulai tidak suka pelan-pelan terhadap demokrasi. Yang tadi itu, negaranya tidak stabil dan gaduh, kebebasan malah mengganggu, munculnya post-truth politics, hoax dan sebagainya. Election menimbulkan perpecahan, ongkos politik sangat mahal sekarang ini, padahal election anak kandung demokrasi. Dan lain-lain. Coba dengarkan. Kemudian, kalau memang yang muncul yang tadi itu, yang buruk-buruk, maka hati, pikiran rakyat, wah demokrasi itu ternyata nggak baik. Karena yang muncul, makin mengemuka adalah wajah-wajah buruknya. Wajah baik yang so many, itu tertutup dengan fenomena baru, kecenderungan baru yang sesungguhnya menampilkan sisi tidak baik dari demokrasi. Pendapat pribadi saya,
para pencinta dan penganut demokrasi tidak mungkin meninggalkan rumahnya, rumah demokrasi. Kalau kita, tentu negara, pemerintah, pemimpin politik yang sedang mengemban amanah, yang they are all elected by the people, itu hilangkan, kurangi sekecil mungkin wajah-wajah buruk dari demokrasi, ekses dari demokrasi. Kalau tidak ya siap-siap, makin banyak yang hijrah dari demokrasi menuju ke sistem politik yang lain. Ini urusan internal demokrasi, our own affairs. Nah, sekarang kita lihat dunia luar. Saya melihat banyak yang secara agresif menawarkan pilihan yang lain kepada bangsa dan negara di dunia. Yang intinya, pilihlah otoritarian, pemerintah, authoritarian system. Nggak perlu demokrasi. Karena begini, saya ingin mempermudah pemahaman kita. Saya ingin memberikan contoh dan penggambaran bagaimana memahami kompetisi antara dua sistem politik ini, demokrasi dan otoritarianisme. Misalnya yang lebih mudah dipahami, rivalitas dan kompetisi yang keras antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Mari kita menukik ke situ. Amerika, dipilih demokrasi. Ideologi politik yang dipilihnya kapitalisme. Ekonominya bertumpu pada Washington Consensus. Yang itu adalah negara nggak usah ikut campur. Itu akan ada mengatur kalau ekonomi sedang susah. Akan ada equilibrium baru. Ada invisible hand, seperti dikatakan Adam Smith. So, government stay out. Jangan terlalu banyak regulasi, jangan macam-macam lah. Itu neoliberalisme. Tiongkok menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebagian sudah jatuh hati. Saya milih otoritarian. Ya, kapitalisme, saya menerima pasar bebas. Mendiang Deng Xiaoping mengatakan tidak peduli warna kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Itu break away dari ajaran Mao Zedong. Dia masuk ke situ, tetapi tetap yang dijalankan sekarang state capitalism. Ada juga mengatakan social market economy. Agak susah, tapi begitulah, social market economy. Dan kemudian sebaliknya, pemimpin-pemimpin Tiongkok, saya bersahabat baik dengan Hu Jintao, dengan Wen Jiabao selama 7 tahun, dengan Xi Jinping dan Li Keqiang selama 3 tahun. Mereka mengatakan begini, oke, memang akan ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak kentara, yang mengatur ekonomi, yang tidak stabil kembali ke equilibrium.